Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini masih diberi kesempatan beribadah, beramal soleh di bulan yang penuh barokah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mentadaburi Quran surat Al-Hadid ayat 20 sampai 21 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman seraya merendahkan dan menghinakan kehidupan dunia. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Artinya bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Kemudian dikuatkan dalam surat Ali Imran ayat 14, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kemudian Allah Ta'ala memberikan perumpamaan bahwa kehidupan dunia sebagai bunga yang akan hancur dan nikmat yang pasti hilang, di mana Allah berfirman kamatsali ghaitsin, yaitu artinya seperti hujan, yaitu hujan yang turun setelah manusia berputus asa. Firman Allah Ta'ala selanjutnya adalah a'jabal kuffara nabatuhu, artinya yang tanamannya mengagumkan para petani. Maksudnya, tanaman-tanaman yang tumbuh akibat turunnya hujan itu menakjubkan para petani, sebagaimana para petani itu merasa kagum dengan tanam-tanaman itu. Maka demikian pula kehidupan dunia. Ia telah membuat orang-orang kafir terkagum-kagum, karena mereka itu adalah makhluk yang paling rakus dan paling tertarik kepada kehidupan dunia. Firman Allah selanjutnya adalah tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Maksudnya, tanaman itu berubah menjadi kering sehingga engkau melihatnya berwarna kuning setelah sebelumnya berwarna hijau. Dan setelah itu semua berubah menjadi lapuk, yakni
berubah menjadi kering dan hancur. Demikianlah kehidupan dunia berlangsung. Pertama, muda belia, lalu menginjak dewasa, kemudian menjadi lemah tak berdaya. Ketika perumpamaan itu menunjukkan sirna dan musnahnya dunia yang pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak, dan bahwasanya akhirat pasti ada dan tidak mungkin tidak. Allah mengingatkan agar mewaspadai kehidupan dunia dan menanamkan kecintaan terhadap kebaikan di dalamnya. Firman Allah selanjutnya adalah wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maksudnya, tidak ada lagi di akhirat yang pasti datang dan sudah dekat itu, kecuali hanya ada azab yang pedih atau ampunan dan keridhaan dari Allah. Dan firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, yaitu semuanya itu hanya merupakan kesenangan fana yang menipu siapa saja yang cenderung kepadanya. Sesungguhnya manusia yang tertipu olehnya dan dibuatnya terkagum-kagum, sehingga ia meyakini bahwasanya tidak ada alam lain selain dunia dan tidak ada akhirat setelah dunia, padahal sesungguhnya dunia itu sangat hina dan sangat kecil dibandingkan dengan alam akhirat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Iqra wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Artinya, satu tempat sepanjang cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bacalah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadis ini ditegaskan di dalam kitab Sahih tanpa adanya tambahan wallahu a'lam. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah, ia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lih, wan naru mithlu dzalik." Sungguh surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun sama dengan hal itu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut sendiri dalam bab Ar-Raqaiq dari hadis Ats-Tsauri dari Al-A'mas. Dan dalam hadis di atas terdapat dalil yang menunjukkan dekatnya kebaikan dan keburukan dari umat manusia. Karena demikian keadaannya, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk segera menuju kepada kebaikan dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan berbagai larangan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan, dan mendapatkan pahala serta derajat yang tinggi. Oleh karena itu, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard." Artinya, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan yang dimaksud di sini adalah sejenis langit dan bumi. Dilanjutkan firman-Nya, "U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih
Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil azim. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya, apa yang telah diberikan Allah kepadanya semata-mata merupakan bagian dari rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada mereka, juga tidak lain merupakan karena kebaikannya. Demikian pembacaan tadabbur surat Al-Hadid ayat 20-21. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.